Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kabur dari tahanan, pelaku pembunuh anak kandung kembali ditangkap. Gunungan sampah terbakar, petugas terjunkan 5 unit damkar. Harga cabai melonjak, petani malah rugi. Sempat mengalami penurunan harga, sejumlah harga komoditas cabai kembali mengalami lonjakan harga yang signifikan, seperti terpantau di pasar tradisional Lembang, Ciledug, Kota Tangerang. Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit merah yang sebelumnya dijual Rp65.000 naik menjadi Rp88.000 per kilogram. Adapun untuk cabai merah keriting dari harga Rp35.000 kini dijual Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai disebabkan kurangnya pasokan dari petani yang diperkirakan akibat hasil panen yang berkurang karena sudah memasuki musim kemarau. Kenaikan harga cabai ini pun membuat pedagang dan konsumen mengurangi jumlah pembelian sehingga menyebabkan pendapatan pedagang berkurang. Harga cabai rawit merah sudah mengalami kenaikan. Untuk hari ini harga cabai rawit merah sudah nyampe Rp88.000 dan cabai merah keriting juga udah mulai naik. Hari ini udah di atas 50. Untuk cabai merah keriting sendiri dari harga berapa? Sebelumnya kita masih jual 35, 38. Hari ini udah naik sampai 50. Salah satu konsumen yang merasakan dampaknya yakni pedagang makanan. Meski hanya naik, namun mereka tetap berbelanja cabai untuk masakan yang dijual. Untuk saya sendiri sih, karena saya pedagang ya, dagang itu kalau pagi nasi uduk. Jadi kalau cabai mahal rasanya saya gimana ya, beli cabainya ya begitu hemat-hemat, nggak begitu banyak, biar mencukupi untuk modal dagang saya. Karena saya kan dagang nasi uduk tuh kalau pagi. Terus seperti misalkan yang murah tuh bawang aja, cuma cabenya itu yang lagi melambung tinggi. Kenaikan itu sejak kapan sih? Ya sejak awal bulan kemarin deh kayaknya ya naiknya. Cabai yang biasa dijual di wilayah Tangerang biasanya dikirim dari petani di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sejak beberapa pekan terakhir, harga cabai di pasaran mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, kenaikan tertinggi terjadi pada cabai jenis rawit merah, yakni naik dari harga normal sekitar Rp40.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada semua jenis cabai. Namun meski harga cabai di pasaran naik sekitar 100%, namun kerugian justru dialami oleh sejumlah petani cabai. Salah satunya dialami Heri, petani cabai asal Desa Sukarenda, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Hampir semua tanaman cabai miliknya tidak tumbuh secara normal, diduga akibat serangan hama dan faktor cuaca. Pohon cabai tumbuh dengan daun keriting dan sebagian besar cabai yang tumbuh tidak bisa dijual karena membusuk. Sedangkan cabai segar ukurannya pun kecil, tidak seperti biasanya. Di saat normal, Heri mengaku ladang miliknya bisa menghasilkan cabai hingga 50 kg untuk satu kali panen. Namun saat ini hasil cabai yang didapat hanya sekitar 10 hingga 15 kg saja. Sehingga meski harga cabai di pasaran melonjak, Heri mengaku tetap saja tidak mendapatkan untung. Kalau saya sih kayaknya nggak pernah merasakan kenaikan harga ini. Karena emang ada kendala Pak, dari tanaman saya ini kena hama. Buahnya pada busuk tuh ya. Ini buah cabai dibusuk nih. Daunnya pada keriting. Jadi bagaimana mau kita panen banyak kalau emang buahnya kayak begini kan nggak laku Pak.
Biasanya kalau panen itu Bapak dapat berapa kilo sekali panen itu? Ya kalau kita panen sekaligus ya mungkin 50-an mah ada ya. Kalau untuk sekarang ini paling dapat 10 apa 15 kilo gitu. Tidak hanya milik Heri, hampir sebagian tanaman cabai di desa ini juga mengalami hal serupa, sehingga pasokan yang dikirim ke pasar menurun drastis. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Berawal dari hobi olahraga biliar, seorang pemuda di Kota Serang membuat rumah biliar. Selain untuk bisnis, berdirinya rumah biliar di ibu kota Provinsi Banten ini juga bertujuan untuk mencetak atlet-atlet biliar yang selama ini kurang bermunculan di Kota Serang. Kurangnya atlet biliar yang mampu mengharumkan nama daerah sangat disayangkan, karena olahraga biliar ini sebenarnya banyak diminati lapisan masyarakat, baik dari kalangan anak muda hingga orang dewasa. Dibukanya rumah biliar ini pun disambut baik oleh Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Serang. Berharap dengan adanya rumah biliar ini dapat mencetak bibit-bibit atlet di Kota Serang dan bisa bersaing dengan atlet dari daerah lain. Saya sangat selaku Ketua KONI Kota Serang, pengemban amanah olahraga di Kota Serang, mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada owner Pak Stomo yang sudah membangun rumah biliar. Ini kita dedikasikan untuk atlet-atlet Kota Serang demi mengejar prestasi. Jadi atas nama KONI sekaligus nanti pemerintah daerah Kota Serang mengaturkan terima kasih sudah menyiapkan sarana ini. Ya, insya Allah dari tempat ini akan lahir-lahir atlet berbakat, apalagi ownernya juga sudah menyampaikan ke agensi ke kita bahwa mereka akan menyiapkan pelatih-pelatih membina atlet-atlet dari junior dari sejak kecil sehingga akan melahirkan atlet hebat, bibit-bibit unggul biliar Kota Serang. Menurut pemilik rumah biliar, didirikannya rumah biliar ini ingin memfasilitasi para pecinta olahraga biliar yang ada di Kota Serang dengan fasilitas 25 meja biliar yang berstandar internasional. Tujuan rumah biliar ini kita dirikan karena emang kita mau memfasilitasi semua pemain supaya mereka lebih bersemangat main dan lebih maju lagi dalam permainan mereka sehingga bisa meningkatkan kembali untuk ilmu-ilmu mereka dan skill-skill mereka untuk lebih stabil. Jadi untuk bisa bermain di ajang nasional maupun internasional dengan meja dengan kualitas yang standar internasional. Berawalnya kita dari hobi. Awalnya dulu kita hobi ya karena zaman dulu ya begitu ya biliar, karena sekarang udah beda dan saya juga pecinta biliar. Jadi saya ingin memajukan biliar supaya lebih maju lagi, tanpa judi, tanpa miras, tanpa yang aneh-aneh. Nah, bagaimana jika Anda tertarik dengan olahraga biliar, dapat mengunjungi rumah biliar ini. Selain terdapat fasilitas olahraga biliar, di tempat ini juga menyediakan kafe dan resto untuk memanjakan diri Anda sambil bermain biliar. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Serang.